Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Come on. Good day from Billund, Denmark. Dia rekan-rekan mahasiswa dan berbahagia yang senantiasa hebat, kuat, semangat. Let's continue exploring our module 7 about human resource planning and performance evaluation, in service operations management. This topic is super important also because poor service quality often stems from underperforming or unprepared human resources. Baiklah rekan-rekan mahasiswa dan berbahagia, kali ini setelah kita mempelajari bagaimana metode ketika meningkatkan manajemen layanan atau di scope operation jasa, maka di bab ini kita fokus pada perencanaan sumber daya manusia dan evaluasi kinerja dalam manajemen operasi jasa. Ada yang sudah berbagi informasi dan pengalamannya. Ketika kita menyadari bahwa kualitas layanan yang rendah biasanya bukan cuma dikarenakan sistem, karena ada pun apa saja yang sudah berusaha dirapikan dalam sistem. Namun tentu saja titik poin yang selalu mesti diperhatikan adalah skill, ability SDM-nya. Bisa jadi sudah ahli, sudah expert dalam hal tertentu, terutama dalam proses di operations layanan ini atau di manajemen operasi jasa, namun belum maksimal dalam hal segala urusan sejak perencanaan dan proses ketika menugaskan di bagian sumber daya manusia. The best operations plan will still fail if the people behind it lack direction, training, and motivation. Oke, dear mahasiswa yang berbahagia, ketika sudah ngotak-ngatik latihan soal, silakan makin meningkatkan keterampilan dengan mengisi kuis. Semoga makin mahir dalam menganalisis, kemudian meriset, mengevaluasi, kemudian kembali lagi replan, riset, evaluasi, sampai kemudian mencapai target ketika manajemen operasi jasa itu semakin baik, semakin efektif dan efisien. Kemudian rangkuman sekilas dari materi ini di modul 7, dan juga rekan-rekan mahasiswa boleh membuka beberapa paper atau PDF yang terkait dengan topik ini. Yang pertama adalah bahwa pentingnya pemikir strategis SDM, planner. Oke, di organisasi masing-masing ada plannernya ya. Planner itu adalah orang atau tim yang kemudian selalu membuat dan memperbaiki rencana atau plan berdasarkan proses perencanaan atau planning sesuai SOP dari perusahaan, dan tentu saja bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat dengan kompetensinya juga yang tepat, yang pas di waktu dan posisi yang sesuai. Itu menurut Mattis dan Jackson 2011. Kemudian evaluasi kinerja SDM yang kedua tentu saja ketika sudah ada evaluasi atas bawah, kemudian ada evaluasi dari customers, kemudian dengan menjaga kualitas layanan itu juga melihat dengan laporan KPI-nya gitu ya. Ini evaluasi selalu penting. Jadi karyawan bekerja sesuai standar dan apakah kontribusinya berdampak pada target organisasi. Menurut Dassler 2020, hasil evaluasi bisa digunakan untuk kemudian meningkatkan training edu pelatihan kemudian memberikan apresiasi atau penghargaan serta menambah insights dan saran untuk perbaikan sistem kerja. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya SDM dan aspek serta divisi lain dalam manajemen ini dengan kualitas pelayanan. Berdasarkan data-data, silakan rekan-rekan pelajarin PPT bahwa semua dimensi pelayanan, tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy, itu kalau menunjukkan nilai gap negatif, artinya ekspektasi pelanggan lebih tinggi daripada realitas pelayanannya. Jadi penyebab utama ketika melihat bagaimana sih kok layanan di sini dirasakan belum memuaskan, bisa jadi SDM yang bekerja belum memiliki skills dan attitude layanan yang kuat. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan, silakan buka modulnya, adalah faktor infrastruktur vs SDM ini. Meski kondisi itu jalan, alat atau sistem bisa menjadi penghambat. Faktor manusia sebagai titik poin yang paling penting dalam bekerja itu tetap jadi penentu keberhasilan layanan.
Jadi segala sesuatunya, tools-nya ya, apalagi saat ini digital system-nya itu jalan tanpa human resource management yang handal. Bahkan sistem tercanggih pun akan gagal. Itu menurut Gurun Rus 2007. Oke, skill can be taught, but attitude is chosen. Ternyata sumber daya manusia itu bukan cuma skills ya, bukan cuma experts-nya yang dihargai ya. Karena knowledge, skills, and attitudes itu amat penting. Jadi SDM bukan hanya soal mengatur orang-orangnya, tapi tentang memberdayakan potensi terbaik agar semua karyawan memiliki hasil luar biasa. Dan tentu saja itu berdampak untuk kemajuan organisasi. Oke, di antara yang saya sebutkan tadi serta PPT dan bahan modul dalam sesi bab ini, rekan-rekan bisa mengutip kata kuncinya dari tadi Dassler ya, 2020 itu tentang Human Resource Management, terbitan Pearson, kemudian Mattis and Jackson 2011, and Ground Rules 2007. Oke, itu saja dari saya. Semoga senantiasa bersemangat, sehat selalu, dan happy learning, happy working, and happy researching. Everyone is awesome. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Have a good day.